Salam merdeka buat pemilik KTP semua. Bareng gua Denis dan Angga di sini. Halo. Yo, ini kita lagi di jalan. Jadi kalau misalnya memang ada suara-suara klakson, mohon maklum aja ya. Nah, kita mau ngebahas tentang COVID lagi nih. Karena pasti kalian semua di rumah udah hampir enek kan. Dan gue tadi sebelum kita buat podcast ini sempat ngobrol-ngobrol banyak hal juga sama Angga. Dan gue cukup tertarik sehingga gue tergerak untuk gue mesti bikin. Karena dari prediksi-prediksi dan data-datanya banyak yang gue nggak tahu. Entah guanya yang bodoh atau guanya nggak ngulik, atau gue mewakili orang-orang bodoh lah ya gitu ya. Makanya gue mau tanya nih sama Angga. Angga, bagaimana menurut lo tentang COVID ini dan pemerintah menanganinya? Oke, jadi gue ya disclaimer dulu kali ya. Yeah. Ini sih sebenarnya juga bukan berdasarkan penelitian atau kajian yang ilmiah ya, cuma pandangan gue secara awam lah, yang bergerak di bidang hukum ngelihat fenomena yang ada sekarang. Kalau pertanyaannya bagaimana pemerintah dalam menangani virus corona ini? Oh, lu kan juga advokat kan ya? Junior ya? Junior, belum dapat izin. Oke. Ya ntar tinggal minta izin. Minta izin ke siapa bro? Ke mertua. Ya, tinggal minta izinin berangkat gitu kan. Nah, intinya sih tinggal. Tapi kan berarti lu ada aspek perspektif hukum ini itu kan gitu ya. Jadi buat gua itu penting. Nah, terus. Ya, jadi virus corona ya kan, awal-awal munculnya virus corona ini gue ingat bulan-bulan pertama Januari Februari, dan ini gue perhatikan dan beberapa media juga perhatikan, pemerintah itu dalam menyampaikan pesan ke publik, dalam memberikan bahasa-bahasa ke publik, komunikasi publik mengenai virus ini itu serampangan gitu. Dari awal tadi yang gue udah jelasin ke Kodenis juga, kayak misalnya Menteri Kesehatan itu di mata Najwa bilang virus corona ini sebenarnya biasa-biasa aja, yang parah itu hoaxnya kayak flu. Ya, kayak flu. Yang kedua misalnya ada Menhub, kalau gue nggak salah ya Menhub, gue mesti cek lagi nih media yang bilang waktu itu, kebetulan namanya Narasi, dan Menhub bilang kita tuh di Indonesia makan nasi kucing, kebal virus corona. Oh iya. Makannya jorok. Jorok iya. Jadi udah virus tuh baal. Yeah. Yang ketiga misalnya Menko ya kalian pada tahu lah ya, Menko Opung itu bilang apa itu corona semacam mobil gitu. Setahu saya ada sedan S-Team. Seingat gua sih ngomongnya kayak gitu ya. Mesti cek lagi, tapi kurang lebih kayak gitu. Lalu ada beberapa pejabat publik lain, komentarnya sama juga, hampir mirip ya. Semacam ada nuansa ya. Gue nggak langsung menuduh, cuma nuansa arogan dan mandang sebelah mata, meremehkan, mandang sebelah mata. Dan gue mulai mempertanyakan sebenarnya orientasi mereka apa. Maksudnya tujuan mereka melihat virus corona ini apa? Apakah untuk benar-benar menyelamatkan jiwa manusia, masyarakat, atau mungkin jangan sampai ya untuk menyelamatkan perekonomian. Orientasinya hanya kepada bagaimana perekonomian ini selamat gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, tunggu. Sebelum kedua. Siap. Sebelum kedua gue bahas gini. Emang salah kalau misalnya menekankan mengutamakan perekonomian nggak? Iya. Sedangkan kan sebenarnya negara berada karena ekonomi berjalan baik kan. Betul. Nggak kayak negara bangkrut, Yunani ya, negara bangkrut gitu. Iya. Nah itu kan berarti ya udah hancur. Oke. Nah itu nggak salah juga dong berarti? Nggak sepenuhnya salah, tapi tadi yang gue nyatakan adalah orientasi pemerintah dalam melihat virus corona. Jadi lu lihat nih orang ketabrak nih, yang pertama lu tanya gimana dia dilariin rumah sakit, atau ini nggak ada yang mau bayar nih, udah diemin aja. Yang mana? Dilariin rumah sakit loh. Maksud gue tuh itu, gitu. Jadi kurang lebih pemerintah nih yang mana gitu, mau bawa kita ke rumah sakit buat disembuhin, atau jangan sampai kita bangkrut dalam menangani mereka di rumah sakit. Mungkin iya, gitu. Oke. Nah, atau memang benar-benar buta informasi sehingga benar-benar dianggap remeh. Bisa jadi ya, kemungkinan ketiga. Itu mungkin nggak mungkin sih. Gua nggak percaya sih kalau misalnya buta informasi, karena segala anggaran, segala jabatan, segala ahli yang dimiliki pemerintah itu cukup mumpuni untuk mencari tahu tentang virus ini di luar negeri. Pasti sih. Karena kita juga banyak perwakilan di negara-negara lain. Kita udah dengar
Ya sekarang kan era globalisme, berita itu dengan gampang didapat ya. Pemerintah punya begitu banyak Akses lah ya. begitu banyak staff untuk menganalisis apa yang terjadi di luar sana ya. Gue yakin banyak gitu. Baik di lintas kementerian, baik di staf khusus gitu, staf khusus milenial yang sekarang lagi heboh gitu. Oke. Terus poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, apa yang lu harapkan ketika lu jadi ini orang kayak gua dan lu nih, ya biasa-biasa aja ini. Apa yang lu harapkan di jalanan, Gojek gitu, orang-orang nyetir, orang-orang kantoran ketika mendengar jenis komunikasi publik seperti ini dari pemerintah? Apa yang lu harapkan? Boles dong. Boles aja ya. Ya namanya flu dikerokin. Iya bener. Apa itu corona ya kan? Flu. Apa yang lu harapkan? Jadi memang bener juga, ada beberapa orang kan bilang rakyat kita bandel, tanda kutip, masih suka keluar gitu. Gue inget nih tiba-tiba Menteri Kesehatan bilang gini, itu sama kayak masuk angin kok. Iya, gue inget lu tuh. ingat? Iya, sama kayak masuk angin kok. Nah, lu aja secara bawah sadar kan sebenarnya ingat kan? Dan mungkin itu mempengaruhi lu dalam bertindak ketika dulu awal-awal. Iya, tapi pas lama-kelamaan ya akhirnya, angka nggak bisa bohong. Iya, ya, satu. Tetap aja. Yang kedua, makin kesini gak ada gejala atau mokat. Iya, mokat. Iya, itu mokat. Counter Strike mokat. Iya serius, mokat. Iya, makanya. Gak ada gejala gitu. Iya, terus benar. bisa ya begitulah ya. Oke, terus. Benar. Lalu apa yang lo harapkan gitu kan? Lo jadi orang yang ngerokok-rokok di warung, terus lo lihat Menteri Kesehatan, Menteri ini, oh udahlah santai aja. Tiba-tiba blok, semua ada yang mati di sini, mati di sana, mati di mana. Tiba-tiba Menhub yang sama juga kena positif gitu. Iya, itu. Ya gua nggak mau bilang gimana ya, cuma okay. ya unik aja abis dia ngomong dia kena positif gitu, lucu juga ya gitu. Siteng. Bahasa Betawi banget siteng. Ntar gue tiba-tiba kena ITE. Oke, terus. Lalu ya udah, jadi menurut gua ya, dari secara awam gua memperhatikan fenomena bagaimana negara lain tuh menangani virus ini. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Rata-rata itu yang paling penting itu bulan-bulan awalnya. Bulan-bulan awal penyebaran ketika angkanya itu masih 1-10 orang, itu di situ penentunya. Gitu. Tapi berarti ini menurut lu dengan angka yang udah hampir menyentuh puluhan ribu ya? Kan masih ratusan kan nih jumlahnya. Ini udah kecolongan dong pasti. Tapi masih angka awal dong sebenarnya. Masih bisa. Langkahnya apa enggak? Ya, kalau kata yang kemarin lagi heboh tuh prediksi ahli matematika dari UI, ini belum puncak ya. Mungkin puncaknya bulan depan atau 2 bulan depan. Terus ada yang bilang turunnya di bulan Mei atau Agustus atau Oktober gitu. Ya menurut gua tadi apa pertanyaan lu? Harus ngapain? Harus ngapain? Sorry ya. Iya, dengan langkah awal masih awal. Iya, gue sejalan dengan beberapa orang di bidang hukum yang menyuarakan hal yang sama dari awal. Kita tuh punya mekanisme yang disebut Undang-Undang Karantina Kesehatan. Dari awal tuh banyak pihak udah mendesak supaya pakai undang-undang ini. Undang-undang ini coba gue jelasin dulu, kurang lebih menawarkan 3 jenis karantina. Seingat gue ada karantina rumah, karantina rumah sakit, sama karantina wilayah. Dan dalam keadaan karantina, segala kebutuhan dasar dan hewan ternak dari orang-orang yang dikarantina itu ditanggung oleh pemerintah. Sampai sekarang pun gue masih sejalan dengan pendapat mereka yang bersama-sama juga mengatakan karantina aja gitu dari sekarang. Gitu. Karena gimana ya? Dari awal kalau misalnya udah dikarantina dengan dalih misalnya budget ya, karena katanya kebutuhan dasar terlalu banyak, budget beban pemerintah, beban fiskal terlalu tinggi. Ya ngelesnya gitu. Ngelesnya gitu ya. Coba kita ikutin rasio dasar, logika dasarnya. Ya anggaran kita waktu bulan-bulan awal kritis itu juga gua denger mismanage juga. Yang pertama, waktu virus corona masuk, mereka keluarin insentif pariwisata lokal. Maksudnya apa? Maksudnya orang disuruh, ya ini ada virus corona tapi ya udah lu jangan keluar negeri, yang lokal aja di Nusantara. Ini virus masuk tapi lu tetap disuruh liburan, udah gitu di-endorse lagi pakai anggaran. Itu satu, dan itu jumlahnya di-endorse. Oke, terus. Yang kedua, difasilitasi. Setahu gua ada juga dia ngebayarin buzzer. Entah buzzernya itu untuk meredam isu tentang corona, atau katanya sih mungkin melawan hoax tentang corona ya. Menteri Kesehatan sempat bilang ini, yang bikin cepat modar itu adalah kepanikan.
Oke. Tuh, itu gue inget. Padahal dia kesehatan ya. Bukan, Iya. bukan Pokoknya tentang- jangan panik. Bukan menteri kepanikan gitu. Bukan, dia ngomong kesehatan aja kayak gitu. Oke, terus? Iya, virusnya bilang biasa-biasa aja. Iya. Ya nggak tahu lah ya. Oke. Terus ya itulah maksudnya mismanage anggaran ini belum lagi akhir-akhir ini berhasil kita mengamankan securing global bonds terbesar ya sepanjang sejarah ya. Gua lupa ya global bonds atau bukan yang katanya kalau gua nggak salah ingat kita dapat jangka waktu penggantian uangnya tuh 50 tahun ke depan. Itu jangka waktu terpanjang dalam sejarah kita minjem duit gitu. Gue minjem duit dong, lu berapa? 1M. Ngantinya kapan? 50 tahun. Itu terpanjang gitu. Lebih dari KPR ya. Kalau nggak salah sih gue gitu Oke, 50 oke. tahun. Nah, segala anggaran yang gemuk ini ditambah lagi akhir-akhir ini baru-baru akhir ini pemerintah juga motong anggaran beberapa kementerian. Kalau gue nggak salah ingat tadi pagi gue baca mungkin Kementerian Kesehatan ya. Bukan. Kok Kementerian Kesehatan yang dipotong? Kementerian Ristek Dikti ya, itu dipotong 6 sampai 7 T. Jadi baru sekarang mulai mencari cara merelokasi anggaran terus untuk menangani virus corona lah. Dari awal-awal bulan kritis, kenapa nggak karantina, langsung tanggung kebutuhan dasar pokok, potong itu penyebaran, kita mungkin nggak sampai ke titik puncak kayak sekarang, mungkin gitu. Karena ini gue berefleksi juga sama yang gue dengar dari orang-orang, beberapa pandangan orang. Jerman itu penanganannya ketika awal tuh mereka jelas dan clear. Dan juga mereka tegas untuk satu suara melindungi publik untuk menangani corona ini. Hasilnya apa? Hasilnya mereka melewati titik puncak sih. Dan sekarang udah turun gitu. Kabarnya sih ya mungkin udah mulai turun gitu. Oh, oke. Berarti dari perbincangan kita ini cukup terang banget ya, entah subjektif atau objektif lah ya. Iya. Dari kacamata lo, gue ngelihat bahwa sebenarnya memang kesalahan pemerintah cukup besar nih Menurut gue cukup dalam andil ini gitu ya. Iya. Baik dalam segala lembaga dan divisinya ya. Iya. Kalau misalnya, gini, sekarang gue masuk ke masalah program yang baru nih, nggak gue nanya kayak apa, PS2 apa PS4 apa PS5 gitu ya. SPBU bro. Mulai dari nol ya gitu. Iya. Oke, itu gimana ya Iya. pandangan hukumnya? Karena yang gue tahu misalnya sampai gue ngeliat tuh kayak surat tilang kalau nggak pakai masker sama nggak pakai Iya. sarung tangan, ternyata itu bukan surat tilang tapi surat himbauan. Oke. Terus mobil juga mesti duduk di belakang gitu Oke. kan. Nah, jadi duduk di belakang tuh, belakang mobil. Oke, Jadi lu oke, ditinggal. oke. Ya kayak gitu dan lain Oke. sebagainya. Nah, itu gimana? Oke ya, sekali lagi gue garis bawahi ini kan memang bermula dari kita cerita-cerita ngalor ngidul tadi Iya, ya. Jadi iya, gue betul. belum punya riset yang cukup untuk mengatakan sampai sejauh mana ya. Cuma secara kacamata gue yang sederhana yang memahami hukum, dari awal itu gue perhatikan sebelum pemerintah mengeluarkan PP tentang PSBB, hari sebelum dia ngeluarin itu kan razia udah dilakukan ya. Razia, terus himbauan ke kafe-kafe, ngeriakin orang-orang, pakai foto KTP, terus disuruh berdiri, terus nggak tahu ada yang suruh buka baju nggak, mudah-mudahan nggak. Pusap. Terus pakai pasal KUHP untuk ngancem, pakai toa gitu, digedor lah publik pakai itu dan semua media meliput itu. Nah, sebelum hari PSBB itu, sepengetahuan gue tidak ada dasar hukum, tidak ada landasan hukum yang sah untuk melandasi tindakan mereka gitu. Karena tindakan mereka ini menyentuh khalayak umum, menyentuh kehidupan hari-hari dari masyarakat. Dan ketika menyentuh hal-hal dasar dan kehidupan sehari-hari dari masyarakat, gak bisa hanya satu pihak, satu lembaga secara semena-mena mengeluarkan kebijakan gitu. Jadi gini, maksud gue seperti ini. Jadi maksud gue, setahu gue sebelum PSBB itu keluar, mereka pakai maklumat Kapolri, surat edaran, himbauan di sosial media, kepanikan dan sebagainya ya. Nah, itu nggak bisa dijadikan dasar untuk membubarkan kerumunan dalam bentuk apapun gitu. 2-3 orang berkumpul, mau lu pakai maklumat dari malaikat pun lu nggak bisa untuk bubarin gitu. Nggak kuat hukum di nggak sini. bisa karena di dalam urutan perundang-undangan kita
ini gue rekap sedikit, itu di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Ya kalau kita pernah dengar tuh di pelajaran PKN SMA, yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan, gue agak ketuker ya mungkin ya, peraturan presiden, keenam peraturan menteri, ketujuh peraturan daerah kota, kedelapan peraturan daerah kabupaten. Lu nemu nggak ada surat edaran di situ? Nggak ada ya. Nggak ada kan? Cuma ya semua itu judulnya disamperin. peraturan tuh, ya kan? Iya. Nggak ada surat edaran tuh, nggak ada. Nggak ada. Himbauan tuh nggak ada. Lisan nggak ada suratnya. Nggak ada. Iya. Nah, maksud gua ketika negara mau diberikan definisi, mau dicari cara untuk bertindak, ketika orang mau bertindak kepada publik, kita hanya bisa merujuk kepada 7 atau 8 jenis aturan tadi. Gitu. Ada aturan-aturan berikutnya yang di bawah-bawah lagi, itu di ayat 2. Tapi itu pun kagak ada surat edaran. Gitu. Oh, jadi nggak begitu. Oke, lanjut terus ke PSBB-nya. Nah, lalu kemudian pemerintah keluarin yang namanya peraturan pemerintah tentang PSBB. Udah ada dasar dong. Oke. Ya, kita katakanlah udah ada dasar ya. Fondasinya udah keluar nih. Walaupun sebenarnya secara hukum diperdebatkan, tapi kayaknya gue nggak mau masuk ke situ, terlalu teknis ya. Jadi ketika keluarin peraturan pemerintah tentang PSBB, peraturan pemerintah itu nggak menetapkan daerah mana yang dinyatakan PSBB. Oke, gue ulangi. Peraturan pemerintah itu nggak menetapkan Indonesia, Jakarta, Surabaya untuk lu PSBB. Enggak. Peraturan pemerintah itu nggak bicara itu. Peraturan pemerintah itu bicara bagaimana satu daerah itu dapat dinyatakan PSBB. Oh, tapi belum di mana nih? Belum. Okay. Jadi peraturan pemerintah tuh kayak misalnya nih, lu mau nembak cewek. Lu belum nembak cewek, lu cuma mikirin kriterianya apa dulu. Oh, pokoknya gue mau nembak cewek. Ceweknya siapa gue nggak tahu. Gitu ceweknya ya? belum ada. Gitu. Tapi lu belum nembak cewek. Itu kayak gitu peraturan pemerintah isinya. Baru niatan dong. Baru kasarnya begitu. Baru niatan dan narasi. Iya. Belum ada target. Iya. Nah, seingat gua entah berapa hari atau seminggu ya, gua lupa. Baru waktu itu kan Anies ngajukan permohonan dari Pemprov kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan Jakarta sebagai PSBB. Nah, itu baru bentuk permohonan, belum juga PSBB. Oh, baru permohonan. Nah, karena di dalam peraturan pemerintah tentang PSBB itu untuk satu daerah ditetapkan sebagai PSBB, dia harus setiap kepala daerahnya, ini seingat gue secara sederhana ya, setiap kepala daerahnya mengajukan kepada menteri di bidang kesehatan bahwa daerahnya dengan alasan pertimbangan A, B, C, D, E, F, G itu sebaiknya ditetapkan PSBB. Nah, Anies ajukan itu ke Menteri Kesehatan. Lalu Menteri Kesehatan kan baru akhir-akhir ini kabulkan Jakarta sebagai daerah pembatasan sosial berskala besar. Semenjak itulah baru negara punya dasar hukum yang jelas untuk memberikan batasan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Oke, analisa lu, gue mau nanya analisa lu, kenapa pemerintah nggak ngeluarin PSBB? Misalnya utama ke Jakarta dulu, apakah memang harus permohonan dari gubernur atau kepala daerah setempat? Oke. Atau lu punya analisa lain yang sebenarnya apa kayak tadi nggak sih, fokusnya bukan ke situ tapi lebih ke arah ke ekonomi gitu? Akhirnya jadi ke situ nggak? Ya, gue nggak kompeten enough ya untuk bilang orientasi pemerintah kemana, cuma ya menurut lu aja. Cuma ya kalian para pendengar lah yang menyimpulkan sendiri, bisa cari-cari sendiri, baru menyimpulkan sendiri gitu. Iya, tapi lu sendiri cuma gue sendiri melihat memang, jadi kan mekanismenya nih tiap daerah diserahkan nih kepada kepala daerahnya, lu mau PSBB apa kagak. Kalau lu mau PSBB, jelasin alasan lu ajukan permohonan ke menteri kabulkan. ACC. Ya mungkin ya, teknisnya ada semacam gitu. Teknisnya harus gitu. Ada semacam semangat untuk mungkin tetap menyelamatkan kegiatan perekonomian di beberapa daerah yang mungkin masih bisa diselamatkan, nggak terlalu kena virus corona gitu mungkin. Jadi nggak lumpuh-lumpuh amat nih kegiatan perekonomian. Mungkin ada ke arah sana gitu. Karena
Kalau karantina satu Indonesia lu suruh shutdown di saat-saat kayak gini ya bisa aja memang perekonomian lumpuh. Tapi kembali yang tadi gue bilang, sekarang tetap karantina itu juga bukan langsung satu wilayah Indonesia. Yang ini dulu ya. Jadi gitu misalnya karantina daerah-daerah yang benar-benar misalnya Jakarta rawan, Timur gitu. iya. Tapi kebutuhan dasar ditanggung gitu. Oh. Anggaran kita tuh banyak gitu. Oke, berarti yang maksud lu undang-undang yang lu juga dorong untuk ke sana untuk apa karantina dan sebagainya itu maksudnya lockdown per teritori kan? Iya. Bener ya? Bahkan sebenarnya pemikiran sederhana gua, pemikiran bodoh gua ya. Setelah gua baca undang-undang karantina yang ada 3 itu, karantina rumah sakit dan wilayah. Ya gua nggak langsung minta pemerintah misalnya langsung lockdown karantina satu wilayah Jakarta. Ya karantina rumah yang positif dulu misalnya. Karantina daerah yang secara data memang kritis dan zona merah. Karantina wilayah kecamatan mana? Ya tapi lu tanggung kebutuhan dasarnya. Misalnya kayak gitu. Lalu pendataannya juga diperjelas gitu. Lalu misalnya kalau mau menangani kepanikan ya misalnya ini pemikiran awam gua. Ya lu berikan kesempatan kepada daerah itu 1 minggu lu suarakan, gua akan karantina lu, persiapkan lu 1 minggu. 1 minggu sebelumnya. Jadi nih gua akan karantina lu minggu depan di kecamatan ini gitu. Segala kepala keluarga, kartu keluarga yang ada di situ persiapkan baik-baik, tapi tenang aja selama karantina kita tanggung kebutuhan dasar misalnya. Misalnya kayak gitu. Ya kita punya banyak. Sanggup ya berarti mungkin ya. Mungkin harusnya banget, sanggup karena anggaran kita banyak direlokasi. Akhir-akhir ini ya baru direlokasi ya. Berarti dari kemarin harusnya bisa dong. Dan kayaknya banyak yang bisa dipotong. Nah, ada tweet dari ICW, Indonesian Corruption Watch, ada beberapa mata anggaran yang menurut ICW itu bisa dipotong. Tunjangan pejabat, lalu ngasih mobil. Ya itu gue juga baru denger juga ya, lu tadi udah denger juga. Katanya ada surat keputusan DPR memberi tunjangan DP mobil. Di tengah-tengah keadaan kayak gini mau DP mobil. Terus juga ini PNS gaji naik. Gaji naik itu ya. gue juga dengar. Iya, oke. Jadi jadi sekarang setelah kita ngobrol nih, menurut lo emang nggak sanggup pemerintah? Emang kebutuhan dasar berapa sih? Sampai berapa T gitu? Enggak, gue sih sebenarnya gini enggak ya, balik lagi ya, kalau misalnya lu bilang lu aja nggak kompeten yang ngerti, gue apalagi gue gitu. gue logika sederhananya sih gini ya, logika sederhananya gini, kalau misal memang duitnya banyak, tapi menghidupi keseluruhan, mungkin nggak sih gitu? Gue nggak kepikir sih, karena gini, entah lepas daripada memang pejabatnya yang kampret, yang korup ya, gue nggak lepas daripada itu ya. Tapi kalau misal memang semua tertata rapi, harusnya kayak misalnya waktu zamannya gubernur sebelumnya kan sampai daging disuplai apa segala, berarti kan bisa disubsidi nih dalam hal itu ya. Kalau misalnya memang nggak ada yang korup. Nah pertanyaannya kalau begini nggak mau coba ngebongkar, ya gue jadi bertanya-tanya kemana-mana gitu loh. Tapi kalau dibilang bisa apa enggak, gue nggak tahu sih. Iya, kalau menurut pandangan awam gue ya, secara sederhana melihat beberapa mata anggaran yang disuka tidak penting ya, kayak itu semua ya tadi pejabat publik punya tunjangan bisa dipotong ya. Malaysia kan sudah secara sukarela semua, yang gue dengar secara singkat kemarin mereka mau motong gaji ya pejabat-pejabatnya, bahkan kalau nggak salah nahan gaji juga bahkan gitu. Lalu itu keren tuh. Iya, keren. Iya. Lalu ada yang kemarin yang tadi gue bilang insentif pariwisata lokal, ngapain gitu? Lu kan juga nggak boleh pergi kan sekarang. Lu virus masuk, lu suruh orang pergi. Ya dibikin sebar. Lu endorse lagi, lu kasih duit. Itu ngapain gitu. Lalu anggaran buzzer ketiga itu. Kalau mau nanti ya pada saat udah beres semua baru dia tuh endorse ya kan. Mungkin iya benar. Nah lu udah mulai punya rasionya kan, udah bisa mulai merefleksikan ya kalau begitu harusnya gini, harusnya gitu. Mendingan ditahan dulu lah gitu, atau enggak memang dialokasikan ke yang benar. Ya jadi apa yang lu harapkan ketika rakyat mendengar ini semua? Secara samar-samar mendengar ini semua gitu, kok begini, kok begitu, tapi kok kayaknya parah ya, tapi kok begini loh, tapi gue baca udah ribuan, tapi kok kayaknya nyantuy aja. Apa yang lo harapkan gitu? Tapi gue ngelihat gini ya, enggak, gue ngerasa bahwa sebenarnya rakyat Indonesia mayoritas sorry nih
Pemilih KTP semua sorry ya. Mayoritas nggak cerdas sih. Oke. Gua dan bahkan sampai ada rumor gini. Ini COVID sebenarnya nggak gitu parah. Cuman memang ini gara-gara gubernur pengen ngejatuhin Jokowi. Kok ke situ larinya? Iya. Padahal Wuhan udah duluan urusannya. Iya. Ya maksud gua sebegitu. Iya. Gua nggak ngerti ya apa ya gue percaya lah yang namanya politik kan kotor ya, apa juga dimainin kan, tetap ada kotornya. Tapi maksud gue ya sebegitu ininya loh, sebegitu Kotor maksudnya. sebegitu polosnya atau bodoh gak sih? Oke, jadi kalimatnya ya, kalau menurut gue sih memang masyarakat sepanjang sejarah nggak pernah ya, apalagi keadaan penderitaan seperti ini itu tidak dipolitisasi, tuh hampir nggak pernah. Tuh, kayaknya nggak pernah deh. Iya, pasti ada politisasinya. kesempatan, ada orang yang bersedia ambil kesempatan, ngambil resiko, bertaruh, memasang harga diri untuk ngambil kesempatan, pasti ada. Cuma orang itu pun yang kita semua sekarang mungkin sedang mencurigai orang itu ya, kalian tahu ya, gue bilang dia pun cukup cerdik gitu sebagai gubernur. Jadi tahu ya. Sebagai gubernur dia cukup cerdik, maksudnya dia tahu sebenarnya apa yang diinginkan masyarakat, dan sepertinya dia sudah dari awal udah setup gitu. berusaha menyuarakan itu, entah ini disebut sebagai tunggangan politik dia atau tulus dari dia, entah yang mana. Tapi gue cukup akui dan salut dia cerdik dalam hal itu. Tapi gue nggak milih dia, by the way, ini bukan endorse juga. Ini gue berusaha objektif aja, karena gue pun juga ada kekecewaan dan ada ketidaksukaan sama beliau. Tapi gue pun menghormati beliau waktu dengan cerdiknya menangani narasi corona ini dari awal, seperti sedikit memahami apa yang ada di dalam nurani masyarakat, kurang lebih gitu. Dan kalau bilang tentang rakyat bodoh atau mungkin kurang tanggap, ya justru maksud gue adalah itu. Maksud gue udah rakyat nalarnya mungkin ada yang kritis, ada yang enggak. Pemerintah pun serampangan dalam komunikasi publik. Ya apa yang lu harapkan? Justru maksud gue itu. Nah makanya kalau misalnya keadaannya seperti itu, sampaikan komunikasi yang sederhana dan tegas, satu pintu. Gue malah ngelihat dari perspektif lain ya, memang pemerintah mengharapkan rakyatnya bodoh memang. Oke. Ngerti gak lo? Jangan dong bro. Enggak, karena ya itu yang dilontarin kan itu kan, sehingga lu mau harapin apa? Ya gue berharap lu ngerti-ngerti aja, atau lu gampang bodohin ya udahlah, mati ya udah. Kan Indonesia ini banget loh, maksudnya sama nyawa kan nggak ada harganya, bener gak? Ya makanya itu kan kembali ke orientasi tadi. Kalau tabrakan lo pilih mana? Lu nyamatin orang kalau mikirin biaya. Iya, kembali ke makanya jadinya orientasinya yang mana. Oke. Sedikit tadi kita sebelum ini coba lu sedikit bisa ulang buat pendengar atau pemilik KTP yang lain nih, bahwa ternyata Amerika juga ternyata ada kesalahan yang hampir mirip kayak gitu. Iya. Dan bahkan begitu tragisnya, karena di sana nggak ada anggaran seperti kita BPJS atau asuransi pun mahal dan lain sebagainya. Bahkan saya pada saat penderita di ujung maut itu bertanya, ini yang bayar siapa gitu ya? Iya, jadi gue baca di Twitter ya, ada satu perawat di Amerika. Dia bilang sebagian besar pasien dia di atas ranjang kematiannya udah tahu nih dia bakal meninggal, karena udah katanya istilah medisnya 80% kesempatan, atau karena sudah pakai apa gitu dia udah nggak mungkin sembuh gitu. Dia jadi udah vonis lah, dan perawatnya juga udah kasih tahu ke keluarganya dia bakal meninggal. Si pasien itu pertanyaannya sebagian besar dia bilang cuma, ini siapa yang bayar semua ini gitu. Gila ya. Di Amerika tuh begitu, dari kesaksian si perawatnya. Dan perawat itu sangat tersentuh ya dia, dan sangat ya perih ya ngelihat kayak gitu ya. Dan dia bilang dia aja nggak bisa bertindak apa-apa, dia cuma bertugas. Ini semua kan masalah kesehatan, anggaran, asuransi, BPJS gitu. Yang gue dengar di Amerika memang industri kesehatannya tuh emang agak kejam katanya. Dia nggak ada asuransi dan sebagainya. Tapi bukannya di Amerika sangat mementingkan jiwa gitu kan? Enggak ya? Apa itu cuman di media dan di mana bro lihat Amerika mementingkan jiwa? Enggak, gua kan ngelihat unik juga tuh kalau misalnya ada yang berani bilang gitu, itu gue pengen tahu sih yang di mananya sih. Datanya apa gitu ya? Enggak, gue sih secara awam melihat dari sosial media di mana mentingin
apa maksudnya kayak binatang pun aja itu dipelihara sedemikian rupa, apalagi orang gitu ya, maksudnya ya media kan nyorotnya itu yang gue lihat nih, tapi di sana kan gue nggak ngerti ya. Nah, iya, setahu gue ya, sepenglihatan awam gue, ya banyak spektrum, banyak komunitas di Amerika kan, gitu. Dibedakan antara masyarakatnya yang sudah mempunyai kebebasan berpendapat secara maju, sehingga mereka bisa berpendapat secara kritis dalam banyak hal, dengan pemerintahannya itu sendiri gitu. Itu dua hal yang berbeda kayaknya gitu. Karena ya Trump, presiden Amerika itu dari awal juga hampir mirip dengan kita. Komunikasi publiknya bukan serampangan lagi, bahkan dia secara eksplisit dan kurang ajar di depan pers. Itu kalau nggak marahin jurnalis, kalau nggak meremehkan virus, atau bahkan dia pernah kemarin gue dengar mencemooh virus corona sebagai Chinese virus. Lalu jurnalis tanya, kenapa lu bilang corona sebagai Chinese virus? Maksudnya apa? Si jurnalis tuh maksudnya kan tendensinya dia rasis kan. Si Trump dengan arogannya bilang, loh apa yang salah gue bilang nih Chinese virus? Emang dari Cina? Udah, tuh. Terus lu mau bilang apa? Berhenti di situ. Okay. Dengan arogannya dia bantah-bantahan dengan jurnalis seperti itu. Nah, fokusnya tuh kayaknya bukan ke orientasinya tuh bukan ke penyelamatan jiwa, tapi ke mempertahankan hormat dan gengsi dia mungkin gitu ya. Gue nggak tahu gitu, tapi ya ada satu media meliput semua jenis pernyataan dia dari awal virus corona masuk sampai sekarang. Itu tensinya tinggi semua sih, dan dia kelihatannya mempertahankan gengsi. Tadi baru aja ngelihat gitu kayak ada kayak gue gini gitu ya, terus wawancara cewek bule gitu nggak? Terus gue nggak notice dia tuh ngomong apa, tapi yang gue notice suaranya. Ini sebenarnya cewek apa cowok gitu ya? Suaranya serak-serak gitu. Terus nah closingnya lucu, ditanya gini, lo kenapa serak? Gue kena corona. Terus yang wawancara mukanya bingung. Jadi dia dari tadi wawancara tuh deket banget gitu. Jadi kayak clubbing gitu. Ya, kayak di Legian lah. Bali kan jadi berisik kan. Jadi situ maksudnya buset. Posisinya tuh rame gitu loh, kayak jalan rame, Legian. Kagak ada distancing malah apa rame? Enggak ada, rame kayak jalan Legian gitu. Jadi ada wawancara gitu, di wawancara gitu. Nah, tuh cewek suaranya serak. Gue perhatiin jagonnya nih. Cewek apa cowok kan. Terus ya gue kena corona. Kan kalau corona kan tenggorokan, paru dan lain-lain kan. Iya, langsung yang wawancara mukanya bengong ngeliat mati. Gue udah kena dong gitu. Kalau gue tiba-tiba bilang gitu gimana bro? Iya, seru. Nah, maksudnya gimana terus? Iya, gue ngelihat bahwa ini adalah satu gambaran yang mungkin juga dampak daripada arogannya presiden. Iya. Ya kan. Ya lo mulai melihat kan rasio dasar gue tuh bagaimana yang gue sampaikan gitu. Terus juga gue ngerasa ini juga sih. Ya ini gue nggak bisa lepas dari. Karena gini, Trump kan dia nggak sendiri, dia punya pendukung fanatik. Oh ya, apapun benar gitu ya. Iya, dia punya pendukung fanatik yang rata-rata konservatif kanan, mayoritas agama tertentu dan sangat kencang dalam membela dia. Dan apa yang lu harapkan ketika pengikut fanatiknya dengar pernyataan dia, ya dia sama-sama lah punya sikap yang kayak gitu. Iya, mungkin dia orangnya kayak gitu juga, yang maksudnya dukungan politiknya emang ke Trump gitu, mungkin. Iya betul. Nah, gue juga ngelihat sebenarnya ada hal lucu nih nggak? Sebenarnya nggak lepas dari sila kita yang pertama, dan gue ngelihat juga di Amerika begitu. Gue nggak habis pikir ya. Iman mematikan rasio tuh gue. Oke, ya. Itu loh, itu bagian dari permasalahan besar sih. Iyalah. Kayak itu banyak banget lah, sampai ada yang bilang nggak punya iman apa segala, ya akhirnya jebol. Ya itu sih gue ngerasa itu permasalahan kita semua yang punya konsep salah tentang agama kayaknya. Iya. Ya jangan sampai kita yang kaum beragama ini dijadikan kambing hitam atau dijadikan musuh besar oleh semua orang. Itu salah juga. Jangan sampai kita dijadikan kesaksian yang buruk tentang agama kita karena kita menjadi penyebab penyebaran virus ini ya. Betul. Gitu. Karena ya justru harusnya kaum beragama ini jadi yang salah satu terdepan untuk membantu komunitas menangani virus ini, komunitas, pemerintah, siapapun itu ya. Justru harusnya jadi yang terdepan. Betul. Gitu. Oke.
Baiklah, terima kasih untuk bincang-bincang kita. Nanti kita akan ketemu Oke. lagi di kasus yang lain ya. Lain tiba-tiba kita ngobrol gitu ya Nanti kan. kita ngobrol lagi, nggak apa-apa. Ini udah nyampe, jalan pulang kita ngobrol kasus lain ya kan. Oke, siap. Balik lagi nanti sama Angga dan gua. Ciao.